Oke, di sini ada tanggal lahir Ibtu Tommy ya. Ibtu Tommy Samuel Marbun di tanggal 21 Juni 1994. Saya akan melakukan perhitungan ulang. Sekali lagi disclaimer, ini hanya perhitungan melalui metafisik ya. Hasil tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum aku membuat pembacaan, ada beberapa komentar yang menyatakan bahwa Ibtu Tommy masih terlihat di tanggal 18 ya dari HP yang ada. HP ya, yang saya ingin tanyakan, apakah pada HP tersebut ada wajah yang bersangkutan atau hanya gambar dia menyusuri jalan? Karena kalau di tanggal yang saya dapatkan, sign meninggal itu memang ada di tanggal 17 dan 18 ya. Tanggal 17 dan 18 ya. Hasilnya berbeda di heksagram akhir. Jadi memang kemungkinan bisa ada dua gitu ya. Tapi kalau saya melihat dari terbentuknya heksagram, menurut saya yang lebih masuk akal ada di tanggal 17 ya. Jadi sekali lagi ini disclaimer, data jangan digunakan untuk hal-hal yang mungkin akan membawa terjadinya perdebatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya akan mulai dari bagian yang terbentuk setelah saya kombinasi dengan nama dan tanggal lahir. Heksagram seorang Ibtu Tommy ada di atas sini ya. Kun ini mewakili sesuatu yang terbuka. Artinya ada kebocoran atau ada sesuatu yang keluar, diumbar, diungkapkan ke khalayak rame ya. Kun ini juga mewakili sikap tenang. Mungkin saat itu dia berusaha untuk bersikap tenang. Ini di tanggal 17 ya. Tanggal 17 dan 18 sebenarnya sama ya. Dia berusaha untuk bersikap tenang. Lebih banyak diam kalau saya lihat. Walaupun kun ini juga menunjukkan adanya ekspresi keraguan dan tekanan yang besar ya. Artinya pada tanggal kejadian yang bersangkutan cukup merasakan depresi yang kuat. Ada dorongan dari bawah ya. Sorry, ini sun ya, bukan kun ya. Ada dorongan dari bawah ya, diwakili oleh sun. Sun ini elemennya kayu ya, artinya angin. Angin ini melambangkan suatu kondisi yang terombang-ambing, tidak ada kejelasan ya, juga mewakili banyak sangkaan, banyak praduga, gosip, cerita bohong, sesuatu yang tidak real, tidak ada kepastian. Tapi ini juga mewakili seseorang yang mungkin saat kejadian dia sebagai perencana, pengambil keputusan atau yang mengatur keadaannya. Jadi ada tekanan ke atas ya kepada seorang Ibtu, di mana tekanan ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi, berubah-ubah ya. Jadi mungkin ini juga memberikan tekanan kepada Ibtu menjadi depresi ya, karena menghadapi sesuatu yang tidak real, yang tidak bisa dipastikan, dan tidak ada skema yang kuat ya, karena sikapnya atau karakter dari heksagram ini berubah. Selanjutnya hal ini membuat terjadinya clash ya. Ada petir, ini artinya berubah menjadi marah dengan situasi yang terjadi. Ada pemberontakan, ada kekesalan, mungkin juga ada teriakan, atau mungkin ada seruan, sesuatu yang intinya membuat orang menjadi tertuju kepada dia gitu ya. Ini juga petir ini sesuatu yang meledak, bunyi-bunyian, apakah ada pistol yang ditembakkan, senjata yang ditembakkan ya, karena petir ini juga sesuatu yang artinya mengeluarkan api ya. Karena sikap tersebut ada clash dari bawah ya. Ini artinya mulut, mungkin ada perdebatan ya, ada pertikaian ya yang menyebabkan terjadinya clash, pertengkaran. Tui ini juga mewakili pemimpin level 2, artinya orang ini cukup punya pengaruh di kejadian atau di kondisi tersebut ya, yang akhirnya terjadi perdebatan ya. Aku melihat di sini
mungkin pada saat ini terjadi clash yang menyebabkan nyawa dari seorang Ibtu menjadi terancam ya. Sen ini mewakili kepala, kaki, lengan, dan paha ya. Mungkin area-area tersebut yang berpotensi besar mengalami luka. Sen juga mewakili kalau tempat ya, ini mewakili tanah, hutan, pegunungan ya. Ini juga mewakili bara regu, artinya mungkin di sini kejadian terjadi di hutan, tanah yang lebar, area pegunungan, dan saat itu mungkin Ibtu Tommy sedang bersama dengan regunya ya, barak regunya ya. Jadi ada clash ini bisa jadi dihadapkan oleh seorang diri, oleh seorang Ibtu atau bersama-sama barak regu ya, dari seseorang yang berkuasa ini ya. Berkuasa ini karena ini pemimpinan level 2, artinya dia cukup punya pengaruh. Sekali lagi disclaimer ya. Kemudian selanjutnya masih ada bagan clash ya. Ini kun bumi, artinya energi terbuka ya. Kalau secara metafisik ini adalah mewakili sebuah kerusakan atau yang bersangkutan di posisi sudah meninggal dunia karena kesalahan sendiri ya. Jadi clash yang yang dipicu dari bawah ya, artinya ada tekanan dari seseorang yang berpengaruh ini yang mungkin melukai anggota tubuh, akhirnya membuat itu meninggal dunia karena dianggap kesalahan yang dia lakukan sendiri ya. Kalau dilihat dari pattern atau heksagram yang terbentuk, kejadian bukan di air ya, karena diberita bahwa Ibtu ini hanyut gitu ya, hanyut atau tenggelam atau tergelincir gitu kalau nggak salah aku dengar ya. Disclaimer sekali lagi, jika dilihat dari pattern, yang bersangkutan meninggal dunia di tanah, di atas tanah, entah di hutan, di pegunungan atau barak regu gitu ya, atau sedang bersama barak regunya ya, anggotanya gitu ya. Kemudian dikuburnya juga masih di tanah ya, ini area pegunungan, bebatuan, hutan ya. Ini artinya ada makam, dikubur di tanah, bukan di air ya. Ya, kalau dilihat dari pattern yang terbuka, ini menunjukkan arah selatan kalau nggak salah ya, kalau geng itu. Geng ini mewakili arah timur ya. Jadi kemungkinan dia dimakamkan di arah timur, atau kalau bukan arah timur, di hutan, lereng gunung, lapangan luas ya. Intinya di tanah ya. Nah, tadi ada yang bilang bahwa kok tanggal 17 sih meninggal gitu ya. Karena di metafisik saya tercatat tanggal 17. Tetapi kalau dilihat dari tanggal 18, bagannya sebenarnya sama ya. Cuman hasil akhirnya yang berbeda ya. Jadi geng ini diganti dengan kan ya. Artinya apa? Di sini terjadi sesuatu yang menyebabkan Ibtu meninggal dunia karena ingin mengendalikan si kan ini ya. Kan ini mewakili apa sih? Perompak ya, pelanggar hukum ya. Jadi mungkin saat terjadi clash ini hanya membungkam seorang Ibtu, dia tidak meninggal dunia, tetapi dia meninggal dunia karena setelah dia ingin mengendalikan si kan ini ya. Kan ini mewakili orang-orang yang melawan pemerintahan ya, artinya bisa pengedar ya, bisa pelanggar organisasi, bisa bandit, perompak ya. Intinya bukan cuma satu orang ya. Jadi kalau di tanggal 18 memang ada pertikaian dari mungkin orang yang berpengaruh kepada Ibtu, tapi dia meninggalnya karena ingin mengendalikan atau menekan si perompak-perompak ini ya. Akhirnya dia jadi gagal dan meninggal dunia. Tetapi kalau dilihat dari tanggal 17 ada clash yang menyebabkan dia akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di gunung. Ya. Jadi silakan kalian asumsikan sendiri karena ini hanya pembacaan secara metafisik ya. Sekali lagi disclaimer on.